Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Suranti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 108 Sungai Rumbai, Kabupaten Batanghari. Hari ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Ibu Pipi. Ibu Pipi adalah wali kelas 2 di SD 108 Sungai Rumbai. Assalamualaikum Ibu Pipi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Pipi, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan saya melakukan observasi ini Bu, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar kedepannya lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu? Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depan? Baiklah Ibu, di sini adapun dalam tujuan pembelajaran yang pertama saya akan mengambil mata pelajaran matematika kelas 2 yang dimana materi tersebut yaitu tentang berjudul mengenal nilai mata uang rupiah Indonesia. Nah, dimana kan seperti yang kita ketahui nilai mata uang rupiah itu kan ada dua bentuknya. Yang pertama itu ada logam dan yang satunya yang berbentuk kertas. Ya. Nah, kemudian di sini saya mengambil tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan melihat gambar dan video siswa dapat menyebutkan pecahan uang dengan percaya diri. Nah, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dengan memperhatikan gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat membantu mengenal pecahan uang secara benar. Itu tadi antara uang logam dan uang kertas. Ya. Kemudian poin yang ketiga, dengan memperhatikan gambar dan diskusi kelompok, siswa dapat mengurutkan pecahan nilai rupiah dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari tujuan pembelajaran. Berarti di sini Ibu memiliki 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Ibu. Nah, di sini bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Nah, berhubung dengan area pengembangan di sini ada 2 poin yang saya ambil, yaitu yang pertama dapat memperdalam pengetahuan murid atau siswa mengenai bahwasannya uang logam bukan hanya saja uang logam yang dapat digunakan untuk alat pembayaran atau barter, tetapi ada juga uang kertas. Oh, jadi untuk pengembangan ini Ibu ingin mendapatkan anak bahwasanya nilai mata uang itu ada uang logam dan juga uang kertas. Nah, saya ingin mendengar Ibu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan, kemudian metode apa yang akan Ibu terapkan di proses pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa itu sendiri yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok pada siswa dengan kemampuan dan keaktifan siswa itu sendiri. Nah, kemudian untuk model pembelajaran itu sendiri saya memilih dengan PBL. Baik, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional, di mana Ibu akan membagi kelompok berdasarkan kesiapan siswa belajar. Nah, baik, berarti Ibu akan meningkatkan atau mengaktifkan diskusi kelompok ya Ibu ya. Oke. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk membantu proses pembelajaran Ibu nanti? Nah, medianya itu sendiri saya menggunakan video, kemudian
berupa gambar dan alat yang konkret, yaitu berupa uang tadi, antara uang logam dan uang kertas. Apakah ini juga menggunakan LKPD untuk pembelajaran Iya, nanti? tentu. Kalau LKPD tentu. Baik. Nah, dari percakapan kita ini, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di jam keberapa? Oke. Kalau untuk pembelajaran tersebut itu di hari Kamis dalam pembelajaran matematika, dan itu di awal jam pertama. Oke, di hari Kamis di awal jam pertama. Baik, jadi Ibu akan melakukannya nanti di hari Kamis pada jam pertama. Saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, di sana nanti saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan lain ya Ibu, yaitu namanya percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik saya, gitu ya Ibu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan yang kita lakukan? Untuk hasil dari diskusi kita pada hari ini, yaitu yang dapat saya sampaikan, yang pertama, saya memiliki gambaran mengenai apa saja yang harus saya persiapkan agar pembelajaran yang akan saya lakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan saya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini Bu. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depannya Ibu. Demikianlah percakapan pra-observasi kita pada hari ini. Sampai bertemu di observasi dan juga di percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Karena kita tadi sudah membaca doa, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran. Alzam Gofar Satrio. Ada Bu. Oke, semuanya hadir ya. Ibu mau kita menyanyikan satu lagu kebangsaan yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke untuk menunjukkan rasa jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Setuju? Setuju. Siap? Siap. Oke, aku hitung dari 1, 2, 3. Dimulai dari angka 0. Mana 0 ya? Nih, si 0. Nah, ya. Ingat. Berapa ini? 15. 15 apa? 15 senti. Hari ini kita belajar mengenal mata uang. Rupiah. Kita belajar mata uang pada pagi hari ini agar kalian paham dan kalian mengetahui apa itu uang rupiah, kemudian cara menggunakannya, kemudian bagaimana bentuk dan warna dari uang tersebut. Ibu punya sebuah video. Ini Ibu akan membuat 3 kelompok, yang mana tugas kalian yaitu menyetarakan jumlah uang yang sudah Ibu buat. Ini di lembar yang sudah dibuat. Kalian di sini tugasnya yaitu setiap kelompok menyetarakan nominal. Ini yang paling penting. Di sini ada uang, pertama ada gambar uang berapa? 2.000 rupiah. Nah, tugasnya kalian menyetarakan dengan uang yang ada di sampingnya. Kira-kira 2.000 ini cocok tidak dengan 1.000? Tidak. Nah, itu tugas kalian. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak.
berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk ganti, era kita menanti berseri. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Yuk, tunjukkan sama kawan gitu, Mas. Nah, gimana diskusinya tadi sama kawan? Nominal uang Rp2.000, Nah, bentar aja. penyelenggaranya 1.000 ditambah 1.000. Nah, tunjukkan sama kawan-kawannya. Di sini Ibu akan memberikan soal. Satu-satu. Kerjakan soal satu-satu. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Suranti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 108 Sungai Bumbari Kabupaten Batanghari. Saya masih ditemani oleh Ibu Pipi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya pun juga ditemani oleh Ibu Rini Astuti selaku pengajar praktik pada CGP angkatan 9 Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum Ibu Rini. Waalaikumsalam Ibu Rini. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Pipi terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah dilakukan. Nah, ada tujuan saya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana ini perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah dilakukan. Situasi yang kemarin, sebenarnya yang pertama itu saya sendiri merasa gugup yang pertama karena kan baru jadi tidak sering guru melihat kita itu menampilkan atau memberikan pembelajaran pada anak itu dinilai langsung oleh mahasiswa atau guru yang lain. Jadi masih merasa agak canggung yang pertama. Kemudian seiringnya dengan berjalannya waktu mengajar itu rasa canggung itu hilang tersendiri karena sudah terbawa dengan suasana. Jadi awalnya merasa Ya, terima kasih ya. tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan bisa diceritakan kembali Bu, ada perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian karena pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Yang pertama, memperdalam pengetahuan diri mengenai uang. Bahwasanya bukan hanya uang logam saja yang biasanya kita lakukan untuk transaksi ya, namun ada juga uang kertas. Kemudian strateginya itu sendiri yang saya lakukan yang pertama itu menggunakan model pembelajaran PDK. Dan Ibu, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas Ibu? Alhamdulillah untuk pengembangan yang sudah saya lakukan itu sudah baik, namun masih ada sedikit kendala. Jadi menurut Ibu belum begitu maksimal Iya, ya? sudah begitu. Menurut Ibu, apa sih kendala yang Ibu hadapi selama Ibu melakukan pembelajaran? Untuk kendala yang biasanya saya hadapi yaitu masih ada anak atau peserta didik yang belum memahami secara keseluruhan yang saya lakukan. Kemudian masih juga ada anak atau peserta didik yang belum terfokus kepada inti dari materi tersebut. Jadi masih ada anak yang belum memahami materi yang diberikan secara keseluruhan, kemudian belum fokusnya anak Iya. dengan materi yang Ibu sampaikan. Nah,
tadi sudah melihat percakapan, observasi, nanti melakukan strategi pembelajaran yang berbeda berdasarkan. Tapi ternyata masih ada tantangan di situ ya, masih ada kendala bahwa siswa masih belum fokus, kemudian siswanya masih aktif dalam arti ya tidak ada sebagian siswa yang kurang mendengarkan apa yang disampaikan. Mungkin kedepannya dari media pembelajaran itu jadi ditambahkan media pembelajaran yang kira-kira membuat anak itu aktif dan fokus pada pembelajaran anak. Kemudian disebutkan dengan kondisi siswanya melakukan segala sesuatu, kita kan melakukan asesmen diagnostik dari kemampuan siswa, kemudian untuk mengetahui gaya belajar siswa. Itulah pentingnya kita melakukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya nanti apapun yang kita lakukan, fokusnya bagaimana pembelajaran kita berpusat kita mengambil pembelajaran itu dengan strategi, kemudian media yang mendukung untuk pembelajaran kita akan luar biasa. Dari kajian hari ini saya rasa sudah luar biasa, mungkin sudah luar biasa juga dari observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir percakapan pasca observasi untuk melihat refleksi kita bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan, kemudian rencana tidak lanjut yang akan diperbaiki atau yang akan dilakukan ke depannya. Saja dari saya. Terima kasih Bu Rini atas masukan dan kembalinya. Juga terima kasih Bu Rini karena telah memberikan waktu untuk melakukan pendekatan pasca observasi. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan hari ini, di mana dimulai dari observasi, kegiatan observasi, dan diakhiri dengan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.